Sejauh apa sih memangnya Pak dampak lingkungan yang bisa dihasilkan dari penggunaan energi data center? Mungkin bisa diberikan gambarannya sedikit. Dan kira-kira apa saja upaya yang kita perlu research lagi dan dikembangkan lagi ke depannya? Sebetulnya data center itu bertumbuh bersama dengan konsumsi energi juga ya Pak ya, seperti itu. Jadi memang dunia kita memang sangat erat dengan energy consumption dan juga harus berjalan beriringan dengan efisiensinya juga, seperti itu. Memang tadi kita banyak berbicara mengenai chiller system, computer room air conditioner crack, yang dimana ya mirip-mirip direct expansion, sama juga bisa kita pakai sistem fan wall unit. Tapi kedepannya kayaknya teknologi akan berubah nih Pak, dengan perkenalkannya AI. Kita memang di-push dan untuk punya komitmen untuk itu, untuk menuju ke arah net zero karbon. Itu kita melakukan banyak inisiatif lah. Kalau di salah satu podcast Nusantara ini, kalau nggak salah yang masih season 1 tuh, ada salah satu speaker yang menyatakan bahwa dia yakin semua pemain data center saat ini, belakangan ini, awalnya bukan data center. Termasuk saya, Pak. Oke. Kita balik lagi di Indonesia terkait energi terbarukan, Pak. Kita masih tahu ada tantangan-tantangannya. Jadi ketersediaan energi terbarukan di Indonesia juga terbatas, apalagi komposisinya kalau mau semua pakai energi terbarukan harus melebihi kapasitas fossil fuel kita, di mana kita tahu masih sangat panjang umurnya. Dan di situ ada banyak kekhawatiran juga terkait biaya, investasi, siapa yang mau membiayai dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih upaya yang baiknya dilakukan dari sisi industri maupun mungkin boleh juga dari regulator atau pemerintah untuk dapat menyeimbangkan nih Pak pertumbuhannya, kebutuhan listrik. Contohnya mungkin yang kita dengar-dengar ya power wheeling, skema power wheeling, atau mungkin ada skema lain yang sedang dikembangkan. Boleh di-share dari pendapat Pak Mario dan Pak Chandra. Oke, ini agak berat nih topiknya nih, power wheeling, karena ini sudah lama sekali kita diskusikan ya, semenjak saya masih di Renewable Energy Power Plant, kemudian saya pindah ke data center dan kita diskusi dengan tim ID Pro. Data center ini secara bisa kita bilang umumnya semua kalau ditawarin renewable energy pasti mau. Hanya memang keterbatasan dari renewable energy itu sendiri yang mungkin belum dapat disalurkan secara langsung ya, dengan ya terbatasan misalnya lokasi, infrastruktur dan lain, sehingga muncullah yang kita sebut power wheeling itu, di mana kita basically minta power producer IPP untuk membangkitkan X energy, di mana kita serap X energy tersebut 100% ya, seperti itu, menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Jadi ya memang ada sedikit inilah kalkulasi, karena memang yang kita serap nanti karena menggunakan grid yang sama, itu mungkin tidak 100% renewable, tapi karena kita meng-offset apa yang digenerasi oleh renewable energy power plant, itu kita anggap sebagai power wheeling ya, seperti itu. Nah, singkat cerita, power wheeling ini adalah solusi ya dari data center industry sebagai consumer terhadap pembangkit listrik renewable sebagai producer.
Hanya bagaimana menemukan ke tengahnya ini yang memang regulasinya masih digodok ya saat ini, karena banyak stakeholder di sini ya, nggak cuma kami sebagai off-taker dan supplier dari IPP-nya, tapi di tengah-tengah misalnya transmission fee-nya berapa, kemudian siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya transmisinya down, itu kan perlu ya mungkin masalah pajak atau dan lain-lain, itu kan banyak stakeholder di sini, dan saya rasa kalau kita mau bahas ini panjang sekali dan terlalu banyak yang perlu kita detilkan. Jadi secara general ya itu solusi yang baik, hanya mungkin perlu waktu untuk diskusi, dan kami sebagai sebagai Asosiasi Data Center Indonesia, kita terus mendorong diskusi ini ke pemerintah. Tentu kita mau win-win solution ya terhadap semua yang ada di dalam industri ini, karena ini udah nyambung nih dari industri IT dengan industri energi nih ya. Jadi kalau kementeriannya beda, Kominfo sama SDM kan. Jadi ya mudah-mudahan sih saya rasa kita bergerak ke arah sana, karena tentu Indonesia juga akan berperan serta ya dalam mewujudkan energi bersih di Indonesia, seperti itu. Betul Pak, apalagi mencoba untuk callback dengan informasi awal di mana Indonesia akan jadi salah satu epicentrum untuk regional data center Pak. Ya, kita harap begitu ya Pak. Betul. Nah, untuk itu makanya kita mengharapkan ya sesegera mungkin gitu ya, misalnya para stakeholder ini bisa duduk bareng gitu ya, dan segera bisa menciptakan satu mungkin regulasi yang bisa empower power wheeling ini. Terus setelah itu kedua, sehingga bisa menginvite makin banyak investor di renewable energy ini, sehingga ya kita bisa pada satu saat nanti bisa men-stop full fossil fuel gitu ya. Renewable energinya kan naik, kan itu gambaran yang indah ya Pak ya, for the future gitu. Iya. Ya, karena investasi untuk data center dan juga mungkin nanti untuk IPP ya, karena kebetulan saya juga sebelum di data center di IPP, bahwa itu multiplier efeknya tinggi sekali Pak. Enggak cuma dari produksi energi listrik yang dikali berapa rupiah per kWh ya, tapi investasi itu sendiri untuk membangun data center, kemudian infrastruktur pendukungnya sebagai ya misalnya ya bisa kita bilang baja, semen, teknologi, tenaga kerja, itu kan juga efek positif ya dari investasi data center di Indonesia. Dan kalau investasi di green atau renewable energy power plant juga bertambah kan, itu juga multiplier efeknya besar. Dan ya sejujurnya ya, ini kalau kita bisa bilang kita punya potensi renewable energy yang cukup, akan lebih menarik bagi investor-investor luar lagi untuk, dan juga untuk lokal kita untuk membangun data center, karena customer akan merasa ini ya berperan serta dalam proses pengurangan emisi karbon secara global. Betul. Kalau menurut Pak Mario dan Pak Chandra nih, renewable energy apa sih yang paling ideal untuk sebuah data center? Oke, untuk data center saya coba jawab ya. Silakan Pak. Sebetulnya semua renewable energy itu anyway it will produce energy gitu ya. Jadi sebetulnya nggak cuma data center. Jadi kita bisa ngomong tentang renewable energy untuk Indonesia. Kita punya berkelimpahan matahari, kita punya laut yang begitu begitu luas gitu loh, daerah pinggiran gitu yang bisa kita harvest dari ombaknya, angin gitu. Jadi any renewable energy as long as regulasinya bisa membantu untuk mereka grow dengan baik, itu bahkan nggak cuma data center yang akan bisa pakai, mungkin nanti ke komersial, terus ke industri atau ke residensial bahkan gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan sih sebetulnya. Tapi kalau ngelihat dari
kalau kita lihat dari posisi strategik Indonesia yang ada di tropical, di mana matahari kita lumayan panjang gitu ya. Terus paparan matahari ke kita juga lumayan tinggi gitu ya secara persentase. Jadi saya yakin salah satunya yang paling mudah ditemukan itu matahari gitu. Tapi masih banyak yang lain, angin. Jadi banyak sekali kok gitu loh. Jadi nggak kekurangan sumber gitu selama kita masih mampu untuk melakukan harvestingnya gitu loh dan didukung oleh regulasi. Bukan gitu Pak? Ya, setuju Pak. Kalau kita bilang ini ya sumber daya energi terbarukan di Indonesia, saya rasa sangat cukup ya. Seperti itu. Mungkin kita bagi dua dulu dengan sumbernya. Satu adalah renewable energy yang bisa memberikan daya keluaran yang relatif konstan dengan yang intermittent. Jadi bisa kita bilang kayak solar PV, wind, sama mungkin ya marine energy itu yang kita biasa bilang intermittent ya. Kadang ada, kadang enggak. Tapi yang base load misalnya geothermal, hydro power plant itu relatif cukup stabil ya. Mereka memberikan base load untuk consumer. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang teknologi baterai sudah sangat baik ya, sehingga untuk yang intermittent pun juga bisa memberikan daya yang stabil karena mereka misalnya di saat penggunaannya kurang, mereka save di baterai, misalnya solar PV. Pada saat malam mereka akan pakai yang mereka sudah simpan. Selama matahari itu bersinar cukup lama, dan enaknya kalau di Indonesia kan tidak ada musim dingin, musim panas ya, misalnya musim salju, musim lain di mana malamnya berubah ya, tapi relatif konstan lah sekitar 12 jam setiap hari dengan effectiveness solar PV itu biasanya dari jam 8 sampai jam 4 atau 5 sore ya. Nah itu cukup konstan selama panjang ya setiap tahun ya. Ini kebetulan saya bangun solar PV dulu Pak di Lombok sama Gorontalo itu good history juga, jadi belajar banyak sekali di sana. Ini menjadi apa ya potensi sebenarnya kalau kita bisa, kata Ibu Priska tadi, membangkitkan energi tersebut, itu akan lebih dari cukup Pak. Jangankan untuk industri data center, mungkin seluruh Indonesia mungkin bisa, tapi tadi modalnya dari mana, kemudian studinya, dan ketiga apakah transformasi yang sebagaimana yang tahapannya yang tidak mengganggu sistem ekonomi dan sosial yang sedang berjalan saat ini. Karena teknologi disruption, misalnya kita langsung berubah 100%, mungkin juga tidak tepat juga kali ya. Akan ada transisi energi yang saat ini semua misalnya yang energi provider Indonesia selalu menggaungkan transisi energi ya, asal konsisten aja sih Pak, seperti itu ya. Ini kita lihat aja nih 2025 kan kita katanya 23% renewable energy target kita nih ya. Kita ya berharap sama-sama ya, semoga minimal milestone pertama itu terpenuhi ya. Ini apa challenge kita pertama nih, terpenuhi nggak nih milestone pertama nih 23% renewable dari energi mix kita di 2025. Kondisi sekarang berapa Pak Chandra, kalau Bapak Chandra? Kayaknya agak jauh sih Pak. Agak jauh ya. Di bawah 20% ya. Oke Pak. Tapi ya we'll see lah, masih ada 1 tahun ya. Kalau tiba-tiba besok bangun berapa ratus megawatt solar PV kan ya bisa jadi. Who knows? Satu tahun ya. I don't want to say anything. Tantangan berikutnya distribusinya juga harus meratakan ke seluruhnya. Tapi tadi kita bicara energi solar, energi terbarukan itu mungkin klarifikasi juga skalanya yang besar ya Pak, bukan hanya skala on-site, side by side ya, karena kita tahu kalau hanya side by side ya nggak cukup, mau pasang solar PV berapa banyak pun pasti kapasitas maksimumnya belum bisa lah mengcover energi data center itu sendiri, jadi harus dari skala yang lebih besar lagi. Oke. Mungkin tantangan yang berikutnya Pak, mungkin ini tantangan yang keempat terkait dengan kurangnya tantangan ya tiap. Iya, tapi kita terus harus yang ditantang ini. Kita harus tahu dulu Pak challenge-nya negara apa. Jangan dikasih berdua doang. Iya, yang berikutnya adalah tenaga kerja dan talenta Pak di bidang data center. Kita tahu ya
ada teknologi secanggih apapun kalau dioperasikan dengan orang yang kurang terampil atau belum ahli, itu juga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Jadi personil yang berkualitas itu juga sangat penting dalam mengolah dan melakukan optimisasi manajemen energi data center. Kita sadari juga di Indonesia belum banyak ahli-ahli tersebut. Kalau dari Pak Mario dan Pak Chandra nih, bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut, Pak? Dan menurut Bapak bagaimana di Indonesia saat ini? Oke, kita sendiri dari vendor ya, atau teknologi owner, saat ini jujur ya, betul Pak, susah mencari talent yang pertama ready, kedua kompeten gitu loh. Jadi memang kita butuh lembaga edukasi, salah satunya mungkin, makanya kenapa saya tertarik untuk berhubungan dengan Nusantara Data Center Academy ini gitu ya. Karena saya melihat programnya juga luar biasa gitu ya dari Nusantara gitu. Termasuk juga mencoba menggandeng dari kampus-kampus gitu ya. Men-sharing silabus mungkin ya, kurikulum atau kurikulum gitu ya. Saya kurang ngerti istilahnya gitu, tapi membantu menyiapkan talent mulai dari sumbernya gitu loh. Dan juga secara bertahap Nusantara juga melakukan edukasi baik ke profesional, ke akademisi maupun ke para talent ini gitu loh. Jadi ya. Tapi jujur memang kita mencari talent susah sekarang. Seperti itu gitu loh. Dari Pak Chandra. Ini menarik nih. Ini kalau di salah satu podcast Nusantara nih, kalau nggak salah yang masih season 1 tuh. Ada salah satu speaker yang menyatakan bahwa dia yakin semua pemain data center saat ini, belakangan ini, awalnya bukan data center. Termasuk saya, Pak. Oke. Saya lama di oil and gas sebenarnya. Kemudian saya pindah ke renewables. Kemudian ya sedikit ketarik lah istilahnya. Waktu itu ke industri data center, dan sama pertanyaannya waktu itu saya buta juga sebenarnya. Saya bilang saya mechanical engineering, saya electrical specialist. Saya tahu apa mengenai data center. Ini industri apa nih? Tapi waktu itu dia bilang nggak apa-apa, kamu coba aja kalau kamu mau, dan ya dilalahnya bahasa ini akhirnya masuk ke sini. Jadi memang mencari talent yang kata Bapak tadi ready dan kompeten itu susah, Pak. Susah. Ya sekarang jadinya tug of war, tarik-tarikan dari pemain lain yang kadang kita bilang ya nggak sehat juga kan. Itu seperti itu. Jadi kita mesti lihat bahwa industri data center ini memang industri baru yang tumbuh sangat pesat, yang tidak diiringi oleh persiapan sumber daya manusia, SDM. Kalau misalnya ini pertumbuhannya 10 tahun mungkin bisa ini ya bertahap, tapi ternyata ini sangat cepat sekali nih. Jadi tiba-tiba banyak data center yang operasional, terus mereka tentu butuh tenaga kerja, dan itu juga akan turun pasti ke teknologi provider, karena vendor-vendor kita perlu banget nih untuk bangun pasang dan lain-lain kan. Jadi memang perlu dibangkitkan kesadaran bahwa data center ini adalah industri yang berkembang pesat, membutuhkan tenaga kerja, dan memberikan remunerasi yang baik. Karena ya terus terang aja sih, dari teman-teman juga saya di kampus, junior-junior pun lebih populer untuk masuk ke industri-industri yang sudah stabil, sudah mature. Ya pastilah oil and gas, power plant, manufaktur, consulting. Itu kan yang mainstream ya. Kita ini dari dari bawah nih, yang awalnya kelihatan tiba-tiba muncul di atas nih sebagai penyerap tenaga kerja yang baik. Jadi itu mungkin kenapa sangat saat ini ya bisa kita bilang resource scarcity ya, susah mencari. Dan menurut saya sih dari Nusantara Academy ini adalah Nusantara Data Center Academy ini adalah salah satu solusi ya menurut saya sih untuk
membangkitkan pertama minat dulu. Ya. Mau nggak nih orang kerja di data center kan? Jangan pikir data center orangnya isi orang IT semua Iya. gitu kan. Kedua, memberikan pemahaman apa sih industri data center itu, dan ternyata di dalamnya nggak cuma orang IT yang ada orang mechanical, electrical, Sipil, sipil, Iya. kontrol. kontrol, ya. Jadi ada semua sebenarnya. Betul. Dan yang terakhir, kita juga harus memberikan ya tentu saja di mana-mana kerja juga hubungannya dengan benefit and compensation, tentu juga harus memberikan daya tarik ya untuk bergabung dengan digital infrastruktur. Nah, kami pun istilahnya juga menyadari kekurangan ini, makanya kami melakukan namanya program apprenticeship ya, atau magang. Jadi kita bedakan dengan OJT ya, OJT 1-2 bulan selesai. Nah, kalau kami program apprenticeship itu cukup lama, setahun. Nah, ini mungkin nanti ke depannya apakah kita bisa collab ya dengan Nusantara Data Center Academy. Ini juga kita sangat terbuka karena kandidat-kandidatnya pun tentu kita bisa lihat juga dari seluruh Indonesia ya. Dan yang terakhir mungkin dari saya bahwa pemerintah dan institusi pendidikan juga harus berperan serta di sini, bahwa digital infrastruktur ini perlu sumber daya. Yang saya setuju Bapak tadi, kita harus perkenalkan juga mungkin jurusan-jurusan ya, jurusan-jurusan data center ya, misalnya seperti dulu kan, misalnya yang paling cukup spesifik ada teknik perminyakan, teknik TGP ya, teknik gas dan petroleum, ada ya, saya lamanya di situ Pak, saya tahu sekali lah industri itu ya. Jadi kita juga harus ada nih Pak, misalnya kalau di teknik mesin ada konversi energi, perancangan. Kemudian Bapak juga mechanical engineer, ada desain sama material. Mungkin kita nanti kasih juga jurusan data center misalnya, yang nggak harus KBK sih, tapi maksudnya ada seperti Bapak tadi peminatan lah, salah peminatan, satu mata kuliah mata kuliah data center kan, di situ sangat komprehensif. Ada cooling system, ada pompa, power generation, diesel engine kan mechanical sekali Pak. Kalau electrical udahlah pasti tahu lah, switchgear segala macam. Kontrol BMS juga ada di situ. Instrumentasi kurang apa sebenarnya kan? Hanya kurang diperkenalkan. Jadi kalau dari semenjak edukasi sudah mereka tahu, apalagi teman-teman D3 nih itu mereka hebat-hebat loh Pak. Teman-teman politeknik itu begitu ini langsung paham mereka mau ngapain ya. Kita tinggal bekali dikit, lebih online memang. Jadi dan jenjang karir itu ada Pak. Jadi dari teman-teman teknisi, engineer, shift leader, supervisor, manager, ya kalau memang dia bagus ya mungkin kenapa nggak jadi direktur juga kan, seperti itu. Setuju Pak. Karena dunia kita itu berkembang sangat cepat. Saya masih ingat kurang lebih 2016 gitu Pak ya, 2017 gitu. Ada project data center Bang 300 kVA aja. Itu udah happy sekali gitu. Wah gede ini, mega project gitu. Tinggal kafe satu rak aja sekarang Pak. Sekarang 300 kVA. Satu rak aja. Enggak gede gitu loh. Jadi dan sehingga dunia data center sendiri dengan influxnya tenan-tenan besar gitu ya, memang mendorong ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan sayangnya manpower ataupun talent itu memang nggak ready Pak gitu loh, seperti itu. Jadi kalau dulu tuh 2016 sampai sebelum COVID gitu ya, kalau lagi ada conference gitu data center Pak, ya itu aja orangnya. Sama Pak, sekarang itu aja juga. Nah sekarang baru nih itu aja nih gitu. Lu lagi kan. Iya. Tapi dari 2017 sampai 2020 itu mulai banyak Ada tambahan. talent dari bukan talent dari industri lain di luar data center gitu loh. Seperti itu. Jadi memang kita punya challenge di situ gitu loh, seperti itu. Apalagi untuk ngisi-ngisi posisi gitu ya. Waduh, susah Pak sekarang. Pak, ya.
Itu sih sebenarnya yang saya tadi juga mau tanyakan ya, kan sebenarnya dari jurusan apakah ada jurusan khusus gitu kalau kita mau terjun di data center, atau sebenarnya sekarang dari background apapun bisa masuk data center asalkan ada belajar atau ada pengalaman gitu. Apa kemampuan khusus apa yang harus dipunya dulu gitu kalau kita mau berkecimpung di dunia data center? Mungkin ini kali, kalau dari sisi disiplin, saya rasa memang disiplin ini untuk operation ya Pak, operation, karena kan data center nggak hanya bagian operation, ada legal, ada finance, dan lain itu tentu juga membutuhkan membutuhkan tenaga kerja, tapi mari kita fokus sedikit di operation. Nah, di operation itu tadi sudah kita sebutkan ada power, kemudian ada electrical, ada kontrol ya untuk BMS, kemudian security juga itu cukup vital Pak di kita, dan yang terakhir mungkin ini ya operation maintenance ya, seperti itu. Jadi teman-teman teknisi, teman-teman engineers, security manager dan lain itu kan operation maintenance ya. Jadi kalau kita bilang cukup terbuka Bu. Kalau kita dulu sebutnya ini ya STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Itu sangat terbuka untuk operation di data center. Teman-teman security saya juga nggak melupakan kan, karena security adalah salah satu service level kita yang tinggi sekali ya. Jadi security juga menjadi satu fokus di operation, di mana kita juga membutuhkan talent untuk pengamanan fasilitas ya. Tentu di sini tidak hanya bersifat physical security ya, tapi cyber security. Misalnya ini yang cukup penting, cukup heboh nih 2 minggu kemarin, cuma gak usah kita bahas. Itu yang saat ini perlu sekali kita tingkatkan Pak, bahwa kemampuan fisikal dan cyber security ini juga talent yang harus kita develop nih segera ya, seperti itu kan. Dan menurut saya sih ini adalah rising industry. Bapak lihat sendiri kan, ordernya katanya udah melebihi kapasitas. Nah, artinya ini itu bukti bahwa industri ini sedang rising dan membutuhkan talenta yang kompeten dan siap pakai. Memang tadi satu yang dari sisi sertifikasi ya, saat ini engineer kami misalnya perlu banyak sekali sertifikasi untuk dapat mengoperasikan data center secara bisa kita bilang kompeten di mata negara. Harus kompetensi bekerja di atas ketinggian, kompetensi operasi generator, kompetensi HVLV, kompetensi K3 listrik. Banyak sekali kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi satu operator yang dianggap mampu ya. Nah, ini mungkin bagus juga nih Pak, kalau kita nanti tanya nih di syarat kompetensi nasional, ada nggak untuk kompetensi operator data center? Jadi nggak perlu banyak, ada 10 nih, ya mungkin 2 atau 3 aja, tapi dia udah bisa jadi operator data center. Ya mungkin di situ sedikit campur lah ilmunya, ada beberapa HSE, electrical, tapi maksudnya tidak perlu semua kita ambil. Nggak perlu deep, tapi lebih generalis ya Pak. Karena terlalu banyak yang kita ambil, itu standar-standarnya agak beda-beda Pak. Misalnya untuk pembangkitan energi, standarnya standar kelistrikan Pak. Nah, kita kan data center ya memakai listrik, tapi fokusnya di situ. Jadi mungkin harus yang lebih spesifik yang kita pakai aja. Seperti itu kan. Nah, ini mungkin ke depan juga kita harap mungkin Nusantara Data Center juga menjadi penyambung lidah kita juga. ID Pro juga cukup vokal ya bahwa pengembangan SDM ini perlu kita siapkan secara nasional, tentu didukung dengan syarat kompetensi atau kecakapan yang sesuai. Betul. Jangan copot sana sini untuk supaya bisa jadi operator. Seperti itu. Oke, silakan Pak Mari ditanggapi. Ya. Saya cuma membayangkan bahwa saat ini kita sudah punya talent constraint Pak. Ini pada saat aplikasi kita itu berhyperscaler gitu ya, terus tenant data center biasa. Saya membayangkan pada saat mulai AI aplikasi, gitu ya, AI chip mulai masuk. Terus setelah itu nanti
kripto mulai dipakai di banyak aplikasi gitu ya. Terus big data mulai jadi sesuatu yang common things gitu loh. Demand-nya akan makin eksponensial gitu ya Pak ya. Data center juga akan menjadi semakin membesar gitu. Nah, saat ini ya itu gitu loh. Talent itu menjadi sesuatu yang Krusial, ya. krusial sekali juga gitu loh. Selain ya seperti itu gitu Pak. Iya, kita berharap ke depannya kurikulum pembelajaran juga berkembang terus ya Pak. Jangan hanya karena kita industrinya sangat pesat, jurusan-jurusan baru itu harus masing-masing bisa lebih spesifik lagi, jangan general-general aja. Nah, ini kita bersyukur juga ada podcast Nusantara dari Nusantara Data Center Academy. Mungkin teman-teman para audiens yang belum tahu, kita kenalkan sedikit untuk Nusantara Academy ini sebenarnya adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2022 yang menjadi bagian dari Sustainable Education atau pendidikan berkelanjutan. Jadi kita tujuannya di sini adalah untuk melakukan produksi, upskilling dan reskilling SDM di bidang digital. Kegiatan yang dilakukan di Nusantara Data Center Academy ini ada banyak sekali, baik itu online maupun offline. Untuk di bidang data center, diantaranya ada NDCA Connect Fest, yaitu adalah online community gathering. Lalu ada juga offline community gatheringnya dari factory tour, data center tour, podcast, community voice, article write-up, training, dan certification lainnya. Ini menurut kami sangat penting ya, dilihat lagi dari belum adanya wadah yang mewadahi orang-orang yang mau belajar terkait data center. Tuh, mungkin kalau langsung terjun ke industrinya susah untuk penetrasinya. Melalui podcast seperti ini atau akademi seperti ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih lagi. Oke. Nah, menarik sekali ya Pak, sudah panjang diskusi kita hari ini. Sebelum kita menutup diskusi kita, terakhir Pak, terkait isu carbon reduction, net zero carbon goals. Apalagi sekarang ada carbon credit, carbon tax gitu ya. Apa saja usaha-usaha yang sudah dilakukan? Mungkin bisa cerita dari sisi Vertiv maupun dari sisi Pure Data Center untuk mendukung net zero carbon goals di industri data center. Oke. Sedikit aja nggak Pak? Dari Vertiv sendiri kita sebagai US-based company, kita memang di-push dan untuk punya komitmen untuk itu, untuk menuju ke arah net zero carbon. Itu kita melakukan banyak inisiatif lah, mulai dari ya seperti yang tadi saya ceritakan tadi, mulai dari pemilihan material, pemilihan supplier, sampai dengan sistem produksi kita gitu ya. Terus energi yang kita pakai untuk memproduksi gitu ya, kita semua kita lakukan kalkulasi terhadap kontribusi kita terhadap karbon, seperti itu. Oke. Gitu, Pak. Oke, ya tadi carbon removal program ya. Jadi memang ini adalah satu keharusan sebenarnya ya. Kalau dari sisi policy kami Pure Data Center, bahwa kita juga punya target untuk net zero operation by 2030, mungkin karena sama dengan target di Eropa ya, seperti itu. Yang ini tidak tertutup, yang lain punya target masing-masing. Saya rasa yang penting komitmennya aja. Nah, carbon removal ini sebenarnya dikhususkan untuk ke arah scope 3 sebenarnya ya, supply chain, kemudian manpower operation dan lain-lain. Karena kalau idealnya scope 1 itu kita menggunakan misalnya kalau data center itu adalah menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Saat ini juga kita terus terang ada tantangan ya, kita berusaha mencari bahan bakar yang bisa dibilang zero carbon. Ya, kita nggak bisa pakai hidrogen ya. Jadi belum. Jadi kita berusaha mencari alternatif. Ya salah satunya pasti biofuel ya. Biofuel saat ini kita udah pakai 35% biofuel ya, dari biodiesel. Bagaimana caranya kita 100% biofuel? Bisa, sekarang teknologi sudah banyak menggunakan HVO ya, hydrogenated vegetable oil, yang 100% nature based, sehingga dianggap zero carbon ya. Nah ini yang
perlu kita juga tanya nih ke infrastruktur pendukung ya, misalnya di mana nih kita bisa beli nih HVO, karena mereka lebih umum dipakai bisa di luar, tapi di Indonesia belum terlalu banyak. Kemudian tadi ya carbon removal untuk scope 3, scope 1 tadi solusinya ya renewable energy ya Pak. Scope 2 ya itu renewable energy ya, itu sudah cukup jelas lah. Scope 3 ini yang adalah kita sebut dengan carbon removal program, di mana kita meng-offset atau mengganti emisi yang kita keluarkan karena proses scope 3 ini dengan cara misalnya ya istilahnya ada yang carbon credit untuk reforestasi, kemudian ada carbon credit dari biodiversity, macam-macam kan. Ini yang saat ini menjadi fokus kita juga, dan saya rasa akan semua sama ya di data center, gimana caranya kita mencari program carbon removal yang cocok buat kita nih. Microsoft misalnya biochar. Kami juga Pure DC saat ini juga lagi mengakses program biochar di beberapa tempat. Karena itu kita bisa gunakan meng-offset emission kita. Kalau tadi Vertiv material yang low carbon kan, supaya nanti ujung-ujung offsetnya sedikit Pak. Kalau high carbon offsetnya banyak, lebih mahal. Jadi ini adalah menurut saya tahap berikutnya. Setelah scope 1, scope 2 kita udah clear, pasti tahap berikutnya nggak lain lagi, pasti scope 3 yaitu carbon removal. Satunya program tadi banyak sih saya rasa di mana kita bisa dapat carbon credit ya, program-program yang ada di beberapa. Karena memang ada beberapa perusahaan yang fokusnya untuk mengenerate carbon credit seperti itu. Nah, cukup laku loh Pak. Tidak bisa dihindari lagi ya Pak. Sekarang semuanya sudah dihitung-hitung menggunakan karbon sekarang. Apapun harus bagaimana emisinya, apa aja semua. Apalagi kita juga dari sisi user juga semua udah masuk ke requirement ya sekarang dalam pemilihan data center. Iya, karena sekarang user pun juga sudah menurut saya tidak hanya concern ya, tapi juga membatasi kita bahwa sekarang customer itu sudah memberikan target PUE bahwa kalian harus mencapai PUE tersebut, lebih dari itu kita misalnya ya tanda kutip dia nggak akan bayar. Jadi secara desain memang dari awal kita sudah fokus untuk mendapatkan PUE target kita, dan itu sudah secara tidak langsung adalah sustainability effort ya, mengurangi carbon emisi. Karena ya penutup ya mungkin dari berbicara masalah energi bersih ya, energi yang paling bersih adalah energi yang tidak kita pakai, yang kita bisa save ya. Luar biasa sekali Pak. Tidak terasa ya udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin tadi itu closing statement dari Pak Chandra. Boleh kita dengar sedikit closing statement dari Pak Mario Pak? Oke. Energi itu akan selalu untuk data center gitu ya. Energi akan selalu dikonsum. Jadi memang kita harus semua, terutama dari teknologi vendor atau even yang punya L2, kita sebutnya L2 lah ya, server storage. Itu juga kita harapkan mereka semakin melakukan R&D juga gitu ya. Sehingga mereka punya power consumption semakin lama semakin kecil gitu. Sebisa mungkin pada saat mereka consume power tidak generate heat gitu ya. Jadi karena biasanya data center itu heat yang di-generate perlu didinginkan. Itu sebetulnya energi yang kita bilang data center itu banyak terbuang itu karena kita perlu mendinginkan. Jadi teman-teman dari teknologi vendor yang di L2 ini kalau bisa mulai research juga lebih jauh gitu ya. Jadi chips mereka dan device lainnya itu makin efisien in terms of energy usage. Pendinginan juga akan makin turun gitu ya. Jadi PUE semakin baik, data center itu akan semakin efisien. Seperti itu sih. Terima kasih Pak Mario. Mau ditambahkan lagi? Sedikit aja kali ya Pak. Ya, menarik Pak, itu poin yang sangat valid. Ya. Jadi kita juga sadar bahwa kadang di data hall ya, mungkin ada
anggaplah 100 server, yang aktif cuma 50, Pak. Yeah. 50-nya lagi ya nyala tapi nggak bekerja. Ya Yeah. kita dulu bilangnya zombie server. Yeah. Nyala tapi nggak bekerja. Yeah. Itu memang kalau kita bisa efisienkan ya, sebenarnya dari sisi customer nih, bisa mengefisienkan server-server yang standby ini, tentu itu juga akan sangat membantu mengurangi penggunaan daya. Yeah. Dan yang mungkin sekarang ini dengan teknologi chip yang lebih baik, mungkin di skala dunia itu ada gerakan di mana chip itu tidak perlu didinginkan sampai di bawah 25. Mereka dengan teknologi chip yang baru, yang mungkin materialnya lebih baik, itu mereka targetin di 26. Jadi 1 derajat lebih tinggi dibandingkan target saat ini ya, supaya pendingin juga bisa tidak terlalu bekerja terlalu tinggi lah. Seperti itu untuk otomatis mengurangi penggunaan daya dan ujung-ujungnya mengurangi emisi. Tapi ya, banyak sekali, setuju Pak, banyak sekali yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan sustainability operation dari sebuah data center. Oke, terima kasih banyak Pak Mario, Pak Chandra telah berbagi wawasan yang sangat banyak sekali hari ini, terutama terkait dengan topik kita, Overcoming Challenges in Creating Sustainable Data Center di Indonesia. Kami berharap perbincangan hari ini dapat menjadi memberikan manfaat yang sangat banyak dan sangat informatif terhadap kepada seluruh audiens yang mendengarkan. Oke, untuk para audiens jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan tombol notifikasi di YouTube Nusantara Academy untuk mendapatkan wawasan-wawasan dan mendengarkan episode-episode selanjutnya yang tentunya pasti akan selalu menarik dan juga penuh dengan wawasan terkait data center. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Nusantara selanjutnya. Oke, salam Unity. Salam Unity. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify, dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.